lebih kemari sedikit buat ini. Mana? Biar jangan nampak. Ya. Oke, sip. Oke. Ahoy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bang DG. Belayar setujuan, batambat satangkan. Di video kali ini Bang DG tidak sendirian. Bang DG kedatangan tamu dari Siak. Kalau nggak salah ya Bang ya, dari Siak Bang. Pekanbaru saja lah lebih. Pekanbaru, lebih tepat dari Pekanbaru ya. Kalian mau tahu, abang ini dari Pekanbaru bukan naik mobil, bukan naik kendaraan bermotor, tapi menaiki sepeda ya Bang ya. Iya, sepeda. Jadi dari jam berapa ke sana ya Bang? Dari sana kemari dari jam berapa? Saya berangkat itu dari Pekanbaru menuju Siak itu pada hari Selasa. Kemudian di di hari Rabunya memulai start dari halaman Istana Siak hari Rabu tepat jam 9 pagi. Rabu tanggal 7 kalau tak salah saya. Tanggal 7? Iya, tanggal 7 April yang lalu. Tanggal 7 April? Iya, saya memulai start. Jadi tujuan saya ini adalah ke Sabang. Jadi Siak Sabang. Jadi judul dari touring ini Siak Sabang. Dari setelah dari Tanjung Balai pergi langsung melanjutkan lagi untuk menuju ke tebing, menuju ke Medan sampai akhirnya nanti berakhir di Sabang. Sabang nanti 0 pulangnya km. naik apa lagi? Naik sepeda lagi? Oh, pulangnya tidak, pulang naik bus karena waktu tak cukup. Tak cukup karena izin dari kerja cuti cuma 12 hari. 12 jadi hari, harus dimaksimalkan betul waktunya. Jadi tujuan utama naik sepeda ini dari Pekanbaru ke Sabang itu apa Bang? Apa tuh? Nah, ini dia. Saya ini ceritanya nak menapak tilas ini. Menapak tilas perjuangan Sultan Syarif Qasim II dalam mendukung Republik Indonesia. Iya. Kenapa menapak tilasnya dengan bersepeda itu belum dilakukan orang? Bersepedanya mungkin udah biasa ya. Banyak yang komunitas sepeda yang datang dari Jawa sana melintasi daerah kita sampai ke Sabang. Tapi touring membawa misi itu belum ada. Nah, ini dia. Misinya berbeda. Iya, jadi itu udah biasa ya Bang. Betul, dikemas dengan cara yang unik. Saya menelusuri lagi jejak-jejak Sultan dulu ketika almarhum Sultan berada di daerah pesisir timur ini, di mana Tanjung Balai Asahan ini tempat turunnya Sultan. Cara saya menyelusuri itu ya dengan bersepeda ini. Ini sepeda tangguh ini, walaupun sepeda ini termasuk sepeda tua sebenarnya. Kalau menurut aku paten ya Bang, sepedanya Federal. Iya, Federal itu udah sepeda legendaris karena udah tak produksi lagi kan, hanya koleksi. Iya betul. Jadi intinya Abang Tengku Habib kalau nggak salah. Tengku Habib ini dari Pekanbaru ke Tanjung Balai ini nanti berakhir di Sabang. Ada misinya napak tilas ya Bang ya. Kalau nggak salah. Jadi kalau setiap perjalanan itu dari Pekanbaru ke Sabang itu kan berapa kilometer itu Bang? Saya setiap harinya mendayung sepeda itu tidak kurang target minimal tuh satu hari 100 kilo. 100 kilo? Ya, 100 kilo. Bahkan pada hari Sabtu yang lalu, hari Minggu yang lalu saya bersepeda sampai 150 karena kejar target dari Aik Nabara. Dari Aik Nabara saya sampai ke Kisaran. Mungkin lebih agak 150 karena saya ngejar target. Waktu itu udah sampai saya di Aik Kanopan, sudah maghrib. Saya ragu apakah saya mau teruskan ke Kisaran atau saya langsung saja gitu, atau saya bermalam di sana. Aikenopat atau rantau itu saya lupa. Iya, Aikenopat betul. Setelah rantau berapa Aikenopat kan? Nah, setelah saya pertimbangkan lagi, lebih baik saya beristirahat total nanti pada 1 Ramadan di Kisaran dengan di Tanjung Balai. Biarlah saya paksakan. Alhamdulillah saya paksakan, malam itu jam 11 saya tiba di Kisaran. Ambil penginapan saya dulu di Kisaran sana, kemudian esok paginya saya servis ini sepeda. Karena ada digoes ratusan kilo, tentu adalah sedikit yang longgar-longgar bautnya kan. Tapi alhamdulillah karena ini sepeda tangguh tak ada kerusakan yang berarti. Terus petangnya itu jam 4 sore saya lanjutkan perjalanan melewati Daya Air Joman sampailah saya ke sini ke Tanjung Balai. Jadi keluh kesahnya dari sana sampai kemari apa tuh Bang? Ya letih lah, itu aja keluhnya. Yang lain insya Allah nggak ada hambatannya, nggak ada. Insya Allah lancar, itu pula ajaibnya. Saya sebelum berangkat memulai touring ini, saya berziarah dulu. Saya ziarah dulu. Dalam bahasa kitanya orang Melayu minta restu lah gitu ya. Ini terlepas dari perbedaan pandangan dalam masalah keagamaan Islam. Mungkin ada yang berpendapat ini agak menyalah, tapi bagi saya tidak. Bagi saya ini adab. Adab, walaupun Sultan itu sudah tidak ada, tapi di makam itu ada wibawa dia. Jadi saya berziarah ke makam Sultan Syarif Qasim II karena beliau yang hendak dinapak tilaskan itu jejak perjuangan beliau almarhum kan. Saya berziarah di situ, minta doa restu, kemudian mengirimkan doa Al-Fatihah. Kemudian saya berziarah juga ke Sultan yang pertama. Jadi yang terakhir dan yang pertama. Pertamanya itu Raja Kecik, pendiri Kesultanan Siak. Makamnya itu ada di daerah namanya Buantan.
Nah setelah itulah kemudian baru saya dengan percaya diri melangkah untuk meneruskan perjalanan. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Pertolongan orang. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini kan bulan Ramadan, pas berketepatan 1 Ramadan ya Bang. Ini bulan Ramadan dilanjutkan terus sampai ke Sabang ini? Insya Allah. Walaupun berkeadaan berpuasa gitu? Iya, saya lihat situasi. Kalau sekiranya hanya panas mendung seperti ini, insya Allah kuatnya. Tapi kalau panas terik, mungkin saya ubah polanya. Saya bergoesnya malam mungkin. Habis berbuka, kemudian sholat maghrib, saya jamakkan langsung dengan isya. Saya langsung start lagi. Mungkin karena tarawih itu sholatnya sunnah ya, saya skip dulu. Tapi saya ganti dengan sholat malam sebelum subuh, sebelum awal sahur. Iya. Ya, jadi ini pertanyaannya agak menarik sedikit ini. Kenapa Bang harus naik sepeda? Kenapa nggak naik motor atau naik mobil gitu? Kenapa harus naik sepeda gini? Ya itu, balik lagi kepada yang kita sebutkan tadi. Ini uniknya. Pertama membuktikan juga bahwa ketangguhan sepeda yang saya pakai ini sekaligus juga membuktikan bahwa orang Melayu itu juga tangguh. Bisa juga bersepeda gitu. Bisa juga bersepeda. Atau kita dulu bersepeda biasa kan. Betul. Cuma sekarang ini kayaknya bersepeda itu seperti sesuatu yang aneh. Iya, betul. Karena kita udah dimanjakan, udah biasa pakai motor. Iya. Menjemput anak atau belanja kecil aja hanya jarak 1 kilo, 2 kilo pakai mesin. Iya. Di situ kan ada biaya, ada biaya bensin. Kalau lah mau kembali bersepeda itu dibiasakan. Atuk kita dulu bersepeda juga ya. Iya, betul. Jadi bukan suatu yang aneh sebenarnya, dan kita mampu kalau kita mau. Iya, siap. Mungkin boleh dikasih tahu Bang kapan keberangkatannya dari Tanjung Balai ke Sabang ya? Ke Sabang ya. Ini kan berangsur. Jadi insya Allah rencana saya nanti hari ini ya, setelah lepas berbuka puasa nanti di sini, saya akan lanjutkan perjalanan nanti malam. Saya goes malam menuju ke Tebing. Ke Tebing dulu. Ke Tebing dulu sampai di mana nanti kalau seandainya saya ternyata belum bisa sampai ke sana, saya cari masjid yang terdekat nanti untuk beristirahat di sana. Iya, siap. Oke, begitulah tadi wawancara Bang DG dengan Abang Tengku Habibi. Mudah-mudahan Bang Tengku Habibi di perjalanan selamat. Ya Bang ya. Insya Allah tidak ada hambatan. Semua doakan untuk sobat-sobat DG, doakan ya. Ya sobat-sobat DG, selamat menunaikan ibadah puasa ya 1442 Hijriah. Moga kalian kuat puasanya. Jangan pernah bolong-bolong sobat DG. Subscribe channel Bang DG, like, komen, dan share kepada teman-teman. Tapi ada satu lagi Bang. Awak ada cenderamata dari channel YouTube Bang DG. Mudah-mudahan Abang berkenan membawanya. Bang, boleh Bang kasih itu Bang. Ini dulu Bang. Ini sepeda nak tumbang pula. Ayo nak tumbang, enggak apa-apa biar awak pegang aja. Iya. Ini Bang. Ini dari Bang DG Bang. Ya. Channel YouTube, mudah-mudahan Abang bisa bawa yang kemana-mana. Oke Bang. Cuman itu saja yang bisa kami kasih Bang. Tak ada. Yang penting semangat Abang, berjuang terus untuk budaya kita ya Bang ya. Siap Bang. Ini sekaligus membuktikan orang Melayu juga kuat. Iya, betul. Bang, tolong Bang sampaikan kepada sobat-sobat DG apa yang mau disampaikan biar mereka makin semangat Bang. Coba sampaikan dulu Bang. Jadi begini, untuk pada masa sekarang ini kan generasi milenial, kadang kan anak-anak milenial ini dengan sejarahnya ceritanya konon udah mulai tak tertarik. Iya, betul. Padahal cobalah gali sendiri, sejarah kita itu penting. Karena suatu bangsa itu besar karena sejarahnya. Iya, betul. Dan menenggelamkan suatu bangsa juga hilangkan sejarahnya. Jadi kepada adik-adik, sobat milenial, saya katakanlah begitu ya. Jangan sungkan, gali sejarahnya. Kita orang Melayu ini sebenarnya peradaban kita itu peradaban besar. Jangan malu sebagai orang Melayu, dan cintai juga lah tentang sejarah. Karena disitulah kebesaran bangsa kita yang kita ketahui. Itu aja pesan saya. Terutama untuk sobat DG. Untuk sobat-sobat DG. Termasuk juga ini yang saya lakukan ini, ayo kembali bersepeda. Iya. Bersepeda itu sehat, bersepeda itu ganteng ya, bersepeda itu cantik bagi yang perempuan. Mantap. Oke, sip. Sampai jumpa. Salam Bang DG. Coba gini Bang, boleh Bang? Salam Bang DG. Oke, dadah. Oke Bang, hati-hati di jalan ya Bang ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.